Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang taraf intensitas. Nah, taraf intensitas ini berhubungan dengan intensitas bunyi, di mana intensitas bunyi paling kecil yang bisa didengar oleh manusia itu kita sebut dengan intensitas ambang atau I0. Nah, nilainya itu adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, ini intensitas paling kecil yang bisa kita dengar. Nah, untuk mencari taraf intensitas, ini ada hubungannya dengan intensitas ambang juga. Jadi, sebenarnya ada 3 persamaan yang bisa digunakan. Yang pertama adalah TI, itu sama dengan 10 log I per I0. Ya. Kemudian yang kedua, hubungannya dengan jarak. Jadi, jika pada jarak tertentu taraf intensitasnya sekian, kemudian kalau seandainya jaraknya lebih jauh, maka taraf intensitasnya itu sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2 dikuadratkan. Atau, nah kalau dalam bentuk log ini banyak ya persamaan yang bisa kita buat. Bisa juga nanti kita dapatkan TI1 tambah. Nah, kalau untuk log, pangkat 2 ini bisa kita bawa ke depan menjadi perkalian. Jadi 2 kali 10 menjadi 20 log R1 per R2. Nah, seperti ini. Kemudian, yang ketiga ada taraf intensitas yang hubungannya dengan banyaknya sumber bunyi. Ya, taraf intensitasnya itu menjadi I2 sama dengan TI1 tambah 10 log M. Nah, TI1 itu bisa kita dapat dari persamaan yang pertama yang ini. Ya, jadi ini persamaan untuk taraf intensitas. Nah, jika di intensitas ambang persamaan ini memiliki satuan watt per meter kuadrat, maka untuk taraf intensitas dipakai satuan yang lebih baku yang disebut dengan desibel, ya, atau sering disingkat dengan dB. Nah, desibel satuannya. Oke, kita lanjut ke contoh. Contoh, sebuah jet menimbulkan bunyi 140 desibel pada jarak 100 meter. Berapa taraf intensitasnya pada jarak 10 km? Nah, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui dari soal. Nah, yang pertama, taraf intensitas awal. Ketahui, taraf intensitas awalnya itu adalah 140 desibel. Ya, kemudian pada jarak R1, nah pada jarak awal 100 meter. Nah, yang ditanyakan berapa taraf intensitas pada jarak 10 km. R2-nya 10 km atau kita harus buat sama menjadi 10.000 meter. Nah, di sini karena hubungannya dengan jarak, maka kita pakai persamaan TI2 sama dengan TI1 tambah 20 log R1 per R2. Nah, di sini kalian udah harus paham operasi log ya, logaritma itu ada beberapa sifatnya. Nah, di sini TI1-nya 140 tambah 20 log 100 dibagi dengan 10.000. Ya, ini jadinya 10 pangkat min 2. Nah, jadinya 140 tambah 20. Nah, ini sama-sama kita
coret nolnya, sisa 2, maka ini menjadi log 1/100 atau 10 pangkat min 2. Nah, sifat dari logaritma yang pangkat ini kita bawa ke depan. Nah, maka menjadi 140 tambah 20. Nah, min 2 ini kita bawa ke depan menjadi kali min 2. Nah, log 10 itu sama dengan 1. Ya. Kalau misalnya sudah log 10, log 1 itu tidak kita tulis juga, nggak apa-apa. Maka dapatnya adalah 140 kurang, ya, 20 dikali dengan 2 itu 40, maka hasilnya adalah 100 desibel. Nah, pada jarak 100 meter, taraf intensitasnya 140. Kalau pada jarak 10.000 meter, itu taraf intensitasnya menjadi 100 desibel. Jadi berkurang 40. Contoh yang kedua, taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh percakapan seseorang 40 desibel. Berapa taraf intensitas bunyi yang dihasilkan oleh 20 orang yang berbicara secara bersamaan? Nah, di sini kita tentukan dulu apa saja yang diketahui. Yang pertama ada percakapan oleh satu orang, berarti diketahui TI 1 sama dengan 40 desibel. Kemudian taraf intensitas bunyi oleh 20 orang, berarti N-nya sama dengan 20. Nah, di sini persamaan yang kita pakai adalah TI 2 sama dengan TI 1 tambah 10 log N. Ya. Maka di sini menjadi TI 1 itu sama dengan 40 tambah 10 log 20. Nah, di sini log 20 itu bisa kita uraikan. Ingat sifat log. Log A kali B sama dengan log A tambah log B. Nah, ini salah satu sifat dari logaritma. Nah, di sini maka saya uraikan menjadi 40 tambah 10 log 2 kali 10. Ya. Maka menjadi 40 tambah 10 log 2 tambah log 10. Nah, logaritma 10 itu sama dengan 1, sedangkan log 2 sudah ada di sini, ya, 0,3010. Hasilnya adalah 40 tambah 10 kali ke dalam 0,3010 tambah 1. Maka di sini hasilnya adalah kita tambahkan ke dalam ini 40 tambah 10 tambah 1,3. Ini menjadi 13. Maka hasilnya adalah 53 desibel. Ya. Jadi sifat logaritma ini juga kalian harus bisa pahami semua. Oke, kita lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, untuk contoh yang ketiga, yang ditanyakan berapa intensitas kebisingan 70 desibel yang disebabkan oleh truk. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, kita buat dulu yang diketahui. Ketahui di sini ada taraf intensitasnya adalah 70 desibel. Kemudian yang ditanyakan berapa intensitas.
Nah, berarti yang ditanyakan itu I, ya. I biasa, bukan I0. Nah, di sini juga kita harus pahami, kalau yang ditanyakan I, berarti kita sudah harus paham bahwa I0 yang akan kita pakai nanti adalah 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Ya, jadi ini persamaan yang akan kita pakai ada hubungannya dengan intensitas ambang. Jawab, TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, yang ditanyakan I saja, bukan I0-nya. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Untuk mencari I-nya, persamaan ini harus kita rubah bentuk logaritmanya. Nah, di sini ada yang kita akan cari I, maka log I per I0 sama dengan TI bagi dengan 10. Nah, maka untuk mencari I, lognya ini harus hilang. Nah, sifat dari logaritma yang harus kita ingat adalah A log B sama dengan N. Nah, untuk mencari B, ini berarti A pangkat N. Ya, di sini setiap logaritma yang di atasnya tidak ada angka, nah ini berarti angkanya ini 10. 10 log I per I0 sama dengan TI per 10. Ini 10 dari nilai awal. Ya, maka untuk mencari I per I0, ini sama dengan 10 pangkat TI per 10. Ya, 10 ini kita dapat dari punya si log. Ya, maka di sini dapatnya I per I0, I0 itu 10 pangkat min 12 sama dengan 10 pangkat taraf intensitasnya tadi adalah 70 per 10. Maka ini bisa kita lakukan perkalian silang. I sama dengan 10 pangkat 7 kali 10 pangkat min 12. Maka hasilnya adalah 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. Jadi hasil dari intensitasnya itu adalah 10 pangkat min 5 watt per meter kuadrat. Sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan dipelajari lagi sifat-sifat dari logaritma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.